Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di dalam Zoom meeting ini untuk melanjutkan materi perkuliahan dalam hal penyampaian materi presentasi dari kelompok 4, yaitu mengenai akad mudharabah. Yang terhormat kepada Ibu Fanika Serli, SEMSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi syariah, dan teruntuk kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya Fanita Lasania selaku moderator. Yang kedua, Nuzul Fajri Korirah. Yang ketiga, Tessa Graciana Sialaho. Nah, materi akad mudharabah ini terbagi ke dalam 7 pembahasan. Yang pertama, definisi akad mudharabah, yang kedua, jenis akad mudharabah, yang ketiga, dasar syariah akad mudharabah, yang keempat, prinsip pembagian hasil, yang kelima, bagi hasil untuk akad mudharabah, yang keenam, perlakuan akuntansi, dan yang terakhir, ilustrasi akuntansi. Untuk pemaparan materi pertama yang akan disampaikan kepada Tessa Graciana Sialoho. Kepada Tessa dipersilahkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertama definisi akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah menurut para ulama. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, mudharabah ialah akad syirka dalam laba, satu pihak merupakan pemilik harta dan pihak lain sebagai pemilik jasa. Kedua, ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah sewa dalam perniagaan dengan menggunakan uang untuk diserahkan kepada pengelola dan pembagian sebagian dari keuntungan. Ketiga, menurut ulama Hanabilah, mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain yang berdagang dengan bagian dari keuntungan hartanya dengan ukuran tertentu. Yang keempat, menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah apabila seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarakan dengan keuntungan untuk bersama. Selanjutnya, pengertian mudharabah secara umum. Secara umum, mudharabah adalah kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudarib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan nantinya dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang ketiga, secara etimologi. Secara etimologi, mudharabah berasal dari kata dar yang berarti secara harfiah adalah berpergian, berjalan, atau memukul. Istilah mudharabah melalui akar kata yang diungkapkan sebanyak 58 kali dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut memiliki kaitan dengan mudharabah meski diakui sebagai kaitan yang jauh. Yang keempat adalah secara terminologi. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan mudharabah atau qirat dengan pemilik modal atau investor menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. Jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
Kebebasan di sini dimaksudkan yakni bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras atau sekalipun memperoleh izin dari pemerintah, peternakan babi ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Dalam mudharabah mutakalah ini, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah ini. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana alokasi cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Yang ketiga adalah mudharabah mustarakah. Adalah mudharabah di mana pengelolaannya menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pada mudharabah ini, di awal kerjasama akan yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, serta berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dan pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Maka jenis usaha seperti ini disebut dengan mudharabah mustarakah. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tessa. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Dasar syariah akad mudharabah terbagi ke dalam 3 sumber. Yang pertama dari Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Selanjutnya ialah dari sunnah, yaitu dari Salih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yakni jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya dari Abbas bin Abdul Muthalib. Jika ia menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana tersebut harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Maksud dari sunnah tersebut adalah ketika dana mudharabah ini diberikan kepada pemilik modal, maka ia tidak boleh mengarungi lautan atau pergi menyeberangi lautan ataupun menuruni lembah serta tidak boleh membeli hewan ternak dari dana mudharabah tersebut. Hadis ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah menurut pendapat ulama atau yang biasa disebut dengan ijma. Pada akad mudharabah, menurut Wahbah Zuhaili dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan kepada seseorang sebagai mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Maksudnya, jika ijma tersebut termasuk ke dalam jenis ijma sukuti karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga
Hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penerapan suatu hukum. Materi selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil. Prinsip pembagian hasil ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Maksud dari pernyataan di atas adalah hal-hal pokok yang terdapat dalam al-musyarakah ini ialah pihak-pihak atau lebih ataupun masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian risiko, serta keuntungan dari bagi hasil usaha tersebut. Yang kedua adalah al-mudharabah. Al-mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua orang di mana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Maksudnya adalah hal-hal pokok yang terdapat dalam mudharabah, yaitu pemilik dana ataupun bank, ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana tersebut, dengan kerjasama ataupun kesepakatan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi para pihak sesuai perjanjian. Pemilik dana ataupun bank menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, asalkan dana pokok tidak berkurang. Mudharabah tidak dilarang oleh syariah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ada dua jenis mudharabah. Yang pertama, mutalakah mudharabah. Mutalakah mudharabah ini sifatnya mutlak, di mana shahibul mal tidak menerapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Jenis yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana atau shahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti untuk melakukan mudharabah di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kori. Kepada Kori dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu ialah materi bagi hasil untuk akad mudharabah. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, hasil investasi tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati. Hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana dibagi lagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Yang kedua, hasil investasi tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Lalu investasi tersebut dikurangi untuk pengelola dana dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi ini menurut PSAK 105 terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akuntansi untuk pemilik dana, yaitu dana mudharabah ini disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yaitu yang pertama ada pengukuran investasi mudharabah. Pengukuran ini, investasi mudharabah ini dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Lalu yang kedua, apabila investasi mudharabahnya dalam bentuk aset non-kas, maka dicatat sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Yang kedua, ada penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang pertama itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Itu jika nilai investasi mudharabah itu turun sebelum usaha dimulai karena terdapat kerusakan, hilang atau faktor lainnya karena kelalaian
bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Yang kedua, adanya penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian tersebut nantinya akan dimusyawarahkan atau diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Yang ketiga, ada pencatatan keuntungan. Keuntungan dari hasil usaha ini akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Yang kelima, ada kerugian. Kerugian yang terjadi saat periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Yang keenam, ada akad mudharabah berakhir. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara saldo investasi mudharabah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi dengan pengambilan investasi mudharabah baru diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketujuh, adanya penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi dengan kerugian jika ada. Yang ke-8, pengungkapan. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas yang pertama ada isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Dan yang terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Lalu yang kedua ada akuntansi untuk usaha mudharabah. Akuntansi untuk usaha mudharabah ini dilakukan oleh mudharib dan hanya untuk pengelolaan usaha mudharabah saja. Lalu, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Lalu penyaluran kembali dana syirkah temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset atau investasi mudharabah. Perlakuan akuntansinya ini akan sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Lalu yang ketiga, yaitu jika pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, akan ada usaha yang didanai oleh dana mudharabah itu sendiri. Selanjutnya ada kerugian. Jika terjadi kerugian akibat kesalahan pengelola dana, maka itu akan dicatat sebagai beban pengelola dana. Lalu adanya penyajian. Penyajian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian. Yang kedua, yaitu ada bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana dan disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. Yang terakhir, adanya pengungkapan. Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah terkait yaitu pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Yang terakhir yaitu adanya ilustrasi akuntansi mudharabah. Bisa kita lihat pada PPT di sini. Yang pertama yaitu adanya contoh dari penyerahan dana investasi dalam bentuk kas. Yang kita asumsikan pengelola dana tidak memudharabahkan kembali. Transaksinya pada 1 Januari setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar 100.000 pada periode akad yaitu 2 tahun. Nisbah bagi hasil antara pengelola dana dan pemilik dana ialah 3:1. Maka oleh pemilik dana atau sahibul mal mencatatnya sebagai investasi mudharabah
pada kas sebesar 100.000. Dan sedangkan pada pengelola dana akan mencatat kas pada dana silka temporer sebesar 100.000 dengan keterangan dana silka temporer ini disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Lalu transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2011. Jika hasil pengolahan dana selama tahun 2011 adalah memperoleh pendapatan sebesar 10.000 dan menanggung beban sebanyak 8.000 rupiah, maka oleh pengelola dana itu akan mencatat pendapatan dan beban pada akhir periode dengan jurnal penutup, kas atau piutang pada pendapatan sebesar 10.000 rupiah, beban pada kas atau utang sebesar 8.000 rupiah, lalu pendapatan pada beban dan pendapatan yang belum dibagikan. Lalu membagi laba sesuai nisbah. Dengan kesepakatan semula yaitu 3:1, pengelola dana 3/4 dikali dengan 2.000 rupiah, yaitu dari pendapatan yang belum dibagikan dan pemilik dana sebesar 1/4 dikali 2.000 rupiah. Lalu pada pemilik dana itu sendiri mencatat kas pada pendapatan bagi hasil yaitu 500 rupiah, piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil juga 500.000 rupiah dicatat saat penerimaan utang. Lalu pada pengelola dana mencatat pendapatan yang belum dibagikan kepada kas sebesar 2.000 rupiah. Dan pada pemilik dana juga mencatat kas pada piutang bagi hasil sebesar 500 rupiah. Pada tanggal 31 Desember juga melakukan jurnal penutup untuk bagi hasil. Penyajian laporan keuangannya yaitu pada pemilik dana yaitu aset investasi mudharabahnya 100, penyisihan kerugiannya 0. Lalu pada pengelola dana yaitu ada utang bagi hasil mudharabah 0 dan hasil temporernya 100.000 rupiah, penyisihan kerugiannya 0, maka hasilnya ialah 100.000 rupiah. Lalu pada tahun 2012, pada tanggal 31 Desember 2012, jika hasil pengelolaan dana selama tahun 2012 ialah memperoleh pendapatan sebesar 8.000 rupiah, menanggung beban sebanyak 10.000 rupiah, maka pemilik dana mencatat kerugian mudharabah pada penyisihan kerugian sebesar 2.000 rupiah. Dan pengelola dana mencatat pendapatan dan beban kemudian akan ditutup. Kas piutang pada pendapatan sebesar 8.000 rupiah, beban pada kas piutang sebesar 10.000 rupiah, pendapatan 8.000 rupiah, penyisihan piutang 2.000 rupiah pada beban 10.000 rupiah. Lalu penyajian laporan keuangannya pada pemilik dana investasi mudharabah 100.000, penyisihan kerugiannya 2.000 rupiah dengan hasil akhir 98.000 rupiah. Sedangkan pada pengelola dana yaitu utang bagi hasil mudharabahnya 0 dan hasil temporer 100.000 dengan penyisihan kerugiannya 2.000 rupiah dan hasil akhirnya 98.000 rupiah. Pada 1 Januari 2013 terjadi pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad dan menerima 98.000 rupiah. Dan pemilik dana mencatat kas 98.000 rupiah, penyisihan kerugian 2.000 rupiah dengan pada investasi mudharabah 100.000 rupiah. Dan pengelola dana mencatat dana silka temporer sebanyak 100.000 rupiah pada kas 98.000 rupiah dan penyisihan kerugiannya 2.000 rupiah. Lalu apabila kita investasinya dalam bentuk aset non-kas, maka contohnya seperti ini. Pada 1 Januari 2011 setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan aset non-kas dengan nilai buku Rp80.000, nilai pasar Rp100.000. Periode akad ini 2 tahun, tetapi mengingat ada kebutuhan bahan baku operasional, maka usahanya dimulai pada tanggal 1 Maret 2011. Nisbah bagi hasil antara pengelola dana dengan pemilik dana ialah 2:2. Lalu pencatatan oleh pemilik dana ialah investasi mudharabahnya sebanyak Rp100.000 pada aset non-kasnya atau nilai bukunya itu Rp80.000 dengan keuntungan tangguhannya Rp20.000. Dan mudarib atau pengelola dana akan mencatat aset non-kas pada dana silka temporer sebesar Rp100.000.
Lalu pada tanggal 28 Februari terjadi penurunan nilai sebelum usaha dimulai sebesar Rp5.000 yang pemilik dana akan mencatat dengan kerugian investasi Rp5.000 pada investasi mudharabah Rp5.000 dan pengelola akan mencatat dana sirka temporer pada aset non-kas sebesar Rp5.000. Tanggal 31 Desember 2011 terjadi jika hasil pengolahan dana selama periode tertentu adalah memperoleh pendapatan Rp20.000, menanggung beban Rp8.000, dan pemilik dana juga mengamortisasi keuntungan tangguhan. Pemilik dana melakukan pencatatan yaitu keuntungan tangguhan pada keuntungan sebesar Rp10.000. Lalu pengelola akan mencatat pendapatan kemudian akan ditutup. Kas piutang pada pendapatan sebesar Rp20.000, beban pada kas atau utang Rp8.000, pendapatan pada beban dan pendapatan yang belum dibagi Rp20.000. Lalu membagi laba sesuai dengan nisbah, yaitu mudharibnya setengah dikali 12.000, yaitu 6.000, sahibul mal juga setengah dikali 12.000 berarti 6.000. Pembayarannya dilakukan kepada sahibul mal, yaitu pemilik dana mencatat kas pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp6.000. Jika tidak dibagi langsung, maka pencatatannya piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil Rp6.000. Pada saat uang diterima, kas pada piutang bagi hasil Rp6.000. Pendapatan yang lalu untuk pengelola dana mencatat pendapatan yang belum dibagikan kepada kas yaitu Rp12.000. Penyajian laporan keuangannya ialah untuk pemilik dana, investasi mudharabahnya Rp95.000 dikarenakan tadi sebelum usaha dimulai itu ada kerugian sebesar Rp5.000. Lalu penyisian kerugiannya ada 0, berarti hasil akhirnya itu Rp95.000. Sedangkan pada pengelola dana mencatat utang bagi hasil mudharabahnya 0, dana sirka temporernya ialah Rp95.000, penyisian kerugiannya 0 dengan hasil akhir Rp95.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2012, jika hasil pengelolaan dananya memperoleh pendapatan sebesar Rp8.000, menanggung beban Rp10.000, dan pemilik dana mengamortisasi keuntungan tangguhan. Pemilik dana akan mencatat kerugian mudharabah pada penyisian kerugian sebesar Rp2.000, lalu keuntungan yang ditangguhkannya pada keuntungan sebesar Rp10.000. Dan pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban, yaitu kas piutang pada pendapatan sebesar Rp8.000, beban pada kas utang Rp10.000, pendapatan penyisian kerugian pada beban. Lalu penyajiannya pada laporan keuangan ialah pada pemilik dana, yaitu aset investasi mudharabahnya Rp95.000 dengan kerugian Rp25.000 dan hasil akhirnya Rp93.000. Pada pengelola dana, utang bagi hasil mudharabahnya 0, dana sirka temporernya Rp95.000 dengan penyisian kerugian Rp2.000 berarti Rp93.000. Pada tanggal 1 Januari 2013, pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad jika nilai aset non-kasnya Rp95.000. Pemilik dana mencatat aset non-kas mudharabah Rp93.000, penyisian rugi mudharabahnya Rp2.000 pada investasi mudharabah Rp95.000. Lalu pengelola mencatat dana sirka temporernya Rp95.000 pada aset non-kas Rp93.000 dan penyisian kerugian Rp2.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kori. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.